dalam sejarah orang yang Isra nih ada 23 ya, sebelum Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Di Itali Dante Alighieri ya, dalam bukunya La Divina itu cerita lawatan ke langit. Jadi sampai di buku-buku novel juga banyak. Flash Gordon tuh ceritanya langit kok. Betul enggak? Saya duduk di sini, oke? Bisa enggak saya hadirkan Jakarta di pikiran saya? Kalau Isra Mi'raj itu adalah perjalanan rohani, ya sangat mungkin, betul nggak? Siapa saja bisa, yang berjalan pikirannya aja, ya kan? Adapun perjalanan secara fisik, ini kan para ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi itu Isra itu ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya. Kalau orang Mu'tazilah itu hanya rohnya saja, ya badannya masih di tempat tidur. Terus lagi saya mau nanya, Anda meyakini Isra Mi'raj sebagai mukjizat kan? Waktu Nabi berangkat ada yang nganter nggak? Sok jawab dulu. Waktu pulang dari Isra Mi'raj ada yang jemput nggak? Ada yang melihat nggak? Standar mukjizat apa? Yaitu dengan banyak orang yang melihat. Kalau ada yang melihat, ya punten ini mah. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, jos, terbuka. Umatnya di belakang dia, ya kan? Banyak yang melihat. Lalu mereka menyeberangi lautan. Banyak melihat. Nabi Isa menghidupkan orang mati, banyak yang melihat. Bayi kecil bisa ngomong, Nabi Yusuf banyak yang melihat. Ngomongnya ini, apabila Yusuf bajunya yang benar yang sobek belakang, berarti yang salah Zulekha. Tetapi kalau yang sobek depan, yang salah Yusuf. Ini semua dengar. Jadi dari mana tahunya mujizat kalau nggak ada yang lihat? Itu saja. Saya begini. Ya, akhirnya jadi kalau saya mah kemukjizatannya begini. Ini Ka'bah kan belum jadi masjid, masih berhala melulu kan. Haikal Sulaiman, sinagog yang ada di Yerusalem juga belum jadi masjid kan. Kok mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Bagi saya ini salah satu kemujizatannya, bahwa Allah sudah mengklaim yang mananya ini pasti tidak lama lagi bakal jadi masjid. Tidak mengatakan dari Ka'bah tempat berhala ke Haikal Sulaiman, ke sinagog, tidak, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahwa itu nanti bakal jadi masjid, dan ini bakal jadi masjid. Yang namanya majaz akli, bahasa dalam ilmu balaghah, majaz itu ilaqahnya bukan ilaqah tasyabuh, tapi ilaqah akliyah. Ada mahaliyah, ada sababiyah, ada itibar mayakun, itibar makana, ada ilaqah mahaliyah. Itu dalam bahasa begitu. Kali Cimanuk banjir kemarin, betul nggak omongan saya? Kemarin kali Cimanuk banjir, betul nggak omongan saya? Yang banjir airnya apa sungainya? Kalau kali dengan air itu mana yang banjir airnya apa kalinya? Kali sun banjir. Kali itu jekongan tanah tempat mengalirnya air. Kok kali Cimanuk banjir? Itu hubungan mahaliyah, karena air itu tempatnya mengalirnya di sungai. Maka bukan air sungai yang banjir, tapi sungai banjir. Itu dibenarkan dalam bahasa klaim namanya. Pak Hamzah menyuruh istrinya, mah godok wedang, ada Buya Sakur. Memang godok wedang apa godok air? Sudah jadi wedang belum?
Nah, itulah minal masjidil haram ilal aqsa sebagai klaim pertanda. Artinya nanti tidak akan lama lagi ini akan jadi masjid, dan itu juga akan jadi, itu malah bagi saya real, itu jelas. Nah, adapun yang mengatakan bijasadihi dengan jasadnya, dalilnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dengan dalil bi 'abdihi berarti Nabi berjalan dengan jasadnya, karena abdun itu jasad. Itu kan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi juga saya bertanya, bi 'abdi siapa Abdullah ini? Ada sebut namanya enggak? Subhanalladzi asra bi Muhammadin, jelas Muhammad. Subhanalladzi asra bi Musa, jelas Musa. Bi 'abdi siapa Abdul? Di situ dia persoalan. Ini banyak persoalan yang kita ungkapkan. Ini tafsir itu harus jelas dong, harus jelas. Siapa Nabi Muhammad? Dari mana tahunya bahwa bi 'abdi itu Muhammad? Surat ini namanya surat apa? Isra. Kok kenapa setelah subhanalladzi asra bi 'abdi lailan min ramsil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulahu linurahu min ayatina innahu samiul basir wa laqad atayna musal kitaba hudal linnas. Kok ujung-ujung cerita Musa? Langsung lompat cerita Musa. Jadi siapa Abdullah? Ini jadi persoalan. Sebetulnya banyak yang perlu diungkap dalam tafsir ini. Gitu. Ya punten saja ini mah, bahwa saya bicara masalah tafsir itu bukan hanya tafsir lafadznya saja kan, tapi pertanggungjawaban secara ilmiahnya bagaimana itu. Nah, ini konon katanya surat Isra itu namanya asalnya surat Bani Israel. Coba lihat surat Isra, isinya adalah tentang Bani Israel. Siapa yang disebut Isra itu? Yang disebut Isra itu adalah Nabi Yakub. Itu nabi namanya Israel. Il itu Tuhan. Israel jadi hamba Tuhan, itu Nabi Yakub. Makanya anak turunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Kalau turunannya apa namanya Nabi Ismail namanya Arab. Kalau turunan kan sama-sama kakak beradik ini nih. Ismail turunnya tidak Arab, Yakub turunnya Bani Israel. Karena yang namanya Israel itu ya Yakub itu namanya Bani Yakub. Ini kan coba diulik antropologinya gimana? Kita aja dong. Jangan sampai nanti anak cucu kita menjadi ragu-ragu. Ini soal penting sekali. Yuk kita cari kebenaran itu. Jangan take for granted. Ini saja masih belum selesai. Ini ribut soal kunutan lagi. Gimana lagi? Nah, ini persoalan melihat Allah kan menjadi polemik antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Allah bisa dilihat. Ada yang mengatakan tidak bisa dilihat. Yang melihat juga berbeda pendapat. Ada yang melihat dengan basar dan ada melihat dengan basirah. Kalau basar itu mata kepala, kalau basirah mata hati. Ada yang itu. Nah, masing-masing punya dalil. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nadirah. Ini Al-Quran, nanti wajah kita bisa melihat Tuhan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya dalam memberikan ceramah, saya menghindar dan saya tidak suka, tidak etis menyalahkan siapapun. Ya, malah saya kalau bisa mendekatkan dua orang yang beda pendapat. Begini saja, kalau engkau meyakini bisa melihat Tuhan, silahkan yakinilah dan mintalah berdoa pada Tuhan supaya Anda bisa melihat Tuhan. Yang bisa tidak bisa melihat Tuhan, yang penting ada meyakini ada Tuhan. Dilihat dan tidak dilihat tidak penting bagi kita. Betul nggak? Ini besi mengandung magnet. Magnet bisa dilihat nggak? Kita taruh besi ke tempat medan magnet tadi, dia ketarik. Kita yakin ada magnet. Magnet bisa dipegang nggak? Enggak. Dilihat nggak? Boleh saja kita meyakini Allah ada seperti itu. Dengan indikator-indikatornya kita yakin ada Allah. Kita melihat ada api.
karena kita melihat asap. Sekalipun kita tidak melihat apinya, kita sudah cukup yakin pasti ada api, karena tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Seperti itu. Jadi sholat juga sama, tidak bisa dilihat. Yang dilihat oleh kita adalah orang yang sedang melakukan sholat. Karena itu konsep demokrasi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti apa makhluknya demokrasi, yang nggak bisa dong. Tetapi kita akan mengatakan Indonesia negara demokrasi. Rakyat diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengkritiki pemerintahan. Ya, kita kalau lihat di YouTube kadang-kadang setengah ngeri juga ya, di tengahnya. Tapi nggak ditangkap nggak kan? Oh, kalau begitu kita demokrasi dong. Ya kan begitu. Nah, tetapi kayak apa demokrasi? Ya nggak bisa dilihat ya semacam itu. Jadi itu kita ambil jalan tengah saja, bahwa persoalan Nabi Muhammad melihat Tuhan dengan matanya atau dengan mata hatinya terserah, silakan. Yang penting kita jangan bertengkar. Jadi selalu kita jaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, dan termasuk dalam beragamanya jangan ada pertengkaran. Sebab nanti akan saya uji orang yang mengatakan aku bisa melihat Tuhan dengan mataku. Boleh, Anda yakin. Tetapi andaikan Allah kabulkan engkau melihat Allah dengan matamu, dan saya uji, jangan satu tes tanya. Setelah engkau bertemu, saya tanya, seperti apakah Tuhanmu yang sudah kau lihat? Ketika engkau menjawab, Tuhanku tidak seperti apa-apa, betul. Masuk pikiran enggak? Karena standarnya laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Jadi enggak ada masalah kalau orang mengatakan aku melihat Tuhan, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya enggak salah dong. Saya kira itu tidak bisa kita ambil jalan tengah, dan selesailah, kita tidak usah bertengkar. Termasuk tambahan, iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang, atau permanen sifatnya. Ini juga pendapat berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Ada yang mengatakan bahwa bisa bertambah berkurang. Oke, kita ambil jalan tengah saja, biar yang bertengkar. Bahwa iman bertambah berkurang itu, kata Mu'tazilah, saya sekarang sudah melihat kota Makassar, udah ada di sini, dan saya bahagia sekali bisa ke sini. Alhamdulillah saya nambah saudara di sini, ya, saya bahagia sekali. Nah, setelah saya pulang, setelah 10 tahun kemudian, mungkin nggak saya meragukan Makassar itu ada nggak ya? Nggak mungkin kan? Jadi keyakinan, keimanan tidak mungkin akan berkurang. Tetapi nyatanya saya mau nanya ibu-ibu nih, pernah nggak ibu-ibu ini malas ketika mau sholat, malas sekali, pernah nggak? Pernah nggak malas sekali sholat? Pernah nggak bapak sekali-kali sholat ini kok rajin banget, pernah nggak? Nah, itu sesungguhnya kita sebutkan, ketika kita sedang malas sholat, berarti keimanan kita sedang menurun. Kalau kita sedang bersemangat, keimanan sedang naik. Ada gejalanya. Tetapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya betul iman tidak bertambah dan berkurang, karena dia adalah sinar, ya, sinar. Tetapi ketika bohlam itu sering kena kotoran, bohlam ini sering kena kotoran, maka terjadilah sinarnya menjadi redup. Jadi bukan sinarnya redup, tetapi karena kacanya tertutup oleh banyak kotoran. Nah, makanya itulah sholat 5 waktu inilah sebagai alat untuk membersihkan kaca hati kita itu supaya tetap cemerlang semacam itu. Jadi teori bertambah dan bagaimana adalah sebetulnya sangat relatif sekali. Yang bertambah dan berkurang itu adalah gejala-gejalanya, karena bohlamnya itu terlalu kena kotoran. Udah 5 tahun nggak pernah dibersihkan, ya cahayanya berkurang. Begitu dibuka ya terang lagi ke semacam itu. Itu persoalan melihat Tuhan semacam itu. Adapun Nabi Muhammad itu naik turun ke langit dan ketemu para malaikat, itu dalam Sahih Bukhari itu adalah hikayat. Hikayat itu ya namanya hikayat, namanya cerita gitu.
Ya, jadi bukan betul-betul apa itu hadis Nabi, tapi itu adalah al-hikayat. Yang percaya juga saya tidak salahkan, yang tidak percaya juga tidak saya salahkan. Yang penting adalah hasilnya kita diwajibkan melakukan sholat 5 waktu, itu saja kok, selesai.